Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yazid Hutagalung dan ini teman saya satu kelompok, Ilyas Wardana Utausud. Kali ini kami di sini ingin mereview jurnal etika dalam menggunakan media sosial, khususnya di Instagram. Langsung saja kita ke pendahuluan. Di sini media sosial adalah sebuah media online dengan cara penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangat pesat, sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial, namun kurang memahami makna medianya itu sendiri. Adapun media sosial yang digunakan adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi media jejaring sosial yang mampu menghasilkan dan mempublikasikan foto secara instan. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dan perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi interaksi antar manusia. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang tidak jarang, mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa non-baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsir sama oleh penerima pesan. Adapun etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno, ataupun sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong. Jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Selanjutnya, sistematika etika. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu sistem yang mengatur tata cara manusia bergaul. Tata cara pergaulan untuk saling menghormati biasa kita kenal dengan sebutan sopan santun. Tata cara pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan komunikator dengan komunikasi agar merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang lain yang dirugikan. Kepentingannya dan perbuatan dilakukan sesuai adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi. Secara umum, tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik disebut sebagai etika. Secara umum, menurut A. Sonny Cribb, etika dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu etika umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan etis dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang kedua yaitu etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dalam suatu organisasi. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati. Dari definisi etika di atas dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal, pikiran, atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntunan zaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ibnu Yazid Hutagalung. B. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi verbal maupun nonverbal membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali bahasa verbal
dunia ini, demikian pula bahasa nonverbal. Meskipun bahasa tubuh nonverbal sering dianggap bersifat universal, namun perwujudannya sering berbeda secara lokal. Komunikasi merupakan keterampilan paling penting dalam hidup kita, seperti halnya bernafas. Banyak orang menganggap bahwa komunikasi sebagai suatu yang otomatis terjadi, sehingga orang tidak tertantang untuk belajar berkomunikasi secara efektif dan beretika. Komunikasi melibatkan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengendalikan, yang tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan ketertibannya masyarakat adalah adanya etika komunikasi, yakni kajian tentang baik buruknya suatu tindakan komunikasi yang dilakukan manusia. Suatu pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dengan baik. C. Media sosial atau Instagram. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi manipulasi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dalam wiki merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, Instagram lebih populer dibandingkan Twitter. Penggunaan Instagram di Indonesia menggunakan layanan ini untuk mencari informasi online shop, dan mengunggah foto liburan dan wisata. Selain itu, dapat mengetahui berita terbaru dari artis kesukaan. Hal ini tak ada yang bisa menampik Instagram sebagai platform media sosial yang bakal semakin berpengaruh di masa mendatang. Instagram adalah sebuah desain yang memiliki fungsi komunikasi praktis dalam menjadi sebuah media komunikasi praktis dan menjadi sebuah media komunikasi melalui isi signifikasi foto. Instagram merupakan situs yang digunakan untuk menampilkan berupa teks dan foto, yang seiring zaman digunakan sebagai penyampaian pesan oleh para pembaca. Berikut beberapa contoh Instagram. Di sini ada gambar di atas memberikan informasi mengenai tausiah kepada sesama. Bisa kita lihat sesama. D. Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial atau Instagram. Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa kita tidak baku. Salah satu penyebabnya yakni di dunia maya sering tidak jelas siapa lawan komunikasi kita dan di mana posisinya, walaupun banyak juga orang yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata dan berlanjut komunikasi ke dunia maya atau media sosial. Dalam kehidupan bersosial di masyarakat, istilah etika dikaitkan dengan moralitas seseorang. Orang yang tidak memiliki etika yang baik sering disebut tidak bermoral karena tindakan dan perkataan yang diambil tidak melalui pertimbangan baik dan buruk. Karena menyangkut pertimbangan akan nilai-nilai baik yang harus dilakukan dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari. Tidak ada filter
pertimbangan nilai baik dan buruk merupakan awal dari bencana pemanfaatan media sosial. Kesimpulan yang terdapat dari jurnal berdasarkan pemaparan di atas, adapun kesimpulan yang ada bahwasannya etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial, khususnya Instagram, sangatlah diperlukan. Hal ini dapat menimbulkan suatu negatif dari tanggapan dan cara pandang seseorang pembaca atau masyarakat. Selain itu, setiap gambar atau foto yang diupload haruslah dipilih yang dapat dipublikasikan dan menjadi koleksi pribadi. Etika komunikasi dalam media sosial memang sangat diperlukan, baik untuk mengupload gambar, menuliskan status ataupun memberikan komentar. Hal yang Anda lakukan di ranah publik itu bersifat sosial. Semua khalayak masyarakat terbuka dan berhak memberi komentar ataupun hal positif atau negatif lain tanpa ada batasannya. Jadi, sebelum Anda mengupload, menulis ataupun memberi komentar, baiknya memeriksa kembali, sudahkah Anda memenuhi persyaratan dalam etika berkomunikasi? Sudahkah Anda menggunakan etika komunikasi dalam media sosial, khususnya Instagram? Terakhir, siapkah Anda mendapat tanggapan positif dan negatif dari apa yang Anda lakukan di media sosial, khususnya Instagram? Jika Anda sudah memahami, silakan Anda lakukan sesuai standar etika komunikasi dalam media sosial, khususnya Instagram. Demikianlah review jurnal yang bisa kami sampaikan. Saya Ibnu Majid Utagalung dan teman saya Ilyas Wardana Utasud mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.